Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Dengan Ibu siapa? Ibu Bella Oh iya, Ibu Bella. Kalau boleh saya tahu alamatnya di mana ya, Bu? di Pringsewu. Oh iya, sebelumnya perkenalkan saya Perawat Intan. Saya di sini akan melakukan pendidikan kesehatan tentang diet pada gangguan ginjal kronik ya, Bu. Sebelumnya belum saya mulai, apakah ada yang ingin tanyakan, Bu? Tidak. Nah, kira-kira waktunya sekitar 30 menitan ya, Bu. Kalau tidak ada yang ingin tanyakan, saya mulai ya, Bu ya. Iya. Sebelumnya, apakah Ibu mengetahui gagal ginjal kronik itu apa, Bu? Belum. Kalau belum, gagal ginjal kronik itu gangguan fungsi ginjal yang menurun secara cepat dan fungsinya tersebut tidak dapat kembali seperti semula ya, Bu. Yaitu di mana ginjal mengalami kegagalan dalam mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, di sini juga itu penyebab ginjal itu juga beraneka ragam. Yang pertama itu bisa disebabkan oleh diabetes, hipertensi, terus dengan cara kurangnya minum juga itu dapat menyebabkan gagal ginjal, minuman bersoda, dan minuman yang mengandung alkohol. Nah, di sini itu gejala gagal ginjal kronik itu juga beraneka ragam, mulai dari mual dan muntah, anemia, kulit pucat, gatal-gatal, hipertensi. Nah, adanya odem, biasanya itu muncul odem itu di bagian tangan dan kaki ya, Bu. Iya. Nah, kan di sini itu titik fokus saya itu pemberian pendidikan kesehatan tentang diet pada pasien gangguan gagal ginjal kronik ya, Bu. Nah, yang pertama itu dietnya itu bisa menggunakan makanan lunak dan biasa. Jadi tidak dianjurkan untuk yang kasar-kasar. Nah, selanjutnya itu konsumsi sumber karbohidrat, konsumsi cukup energi namun rendah protein. Nah, selanjutnya itu ada diet konsumsi sumber protein dan proteinnya itu lebih berfokus pada yang dihasilkan oleh hewani. Terus kebutuhan air penderita gagal ginjal kronik sebaiknya sesuai dengan jumlah urin sekitar 500 ml per harinya ya, Bu. Itu untuk mengkonsumsi air putih. Nah, selanjutnya itu konsumsi makanan yang mengandung kalium dan natrium. Terus kurangi konsumsi garam dapur, terus konsumsi agar-agar. Nah, itu untuk diet pasien gagal ginjal yang dianjurkan. Terus di sini juga itu ada tujuan diet pasien gagal ginjal itu ya, Bu. Tujuannya itu yang pertama mencapai dan mempertahankan status gizi agar tidak memberatkan beban kerja ginjal. Terus yang kedua itu mencegah dan menurunkan kadar ureum darah yang tinggi. Terus selanjutnya itu mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang terakhir mencegah atau mengurangi progresivitas gagal ginjal. Nah, sebelumnya apakah Ibu mengetahui pantangan untuk pasien gagal ginjal kronik, Bu? Belum. Makanannya? Belum pernah. Nah, kalau belum pernah, saya akan memberitahunya ya, Bu ya. Yang pertama itu bahan makanan tinggi kalium bila Ibu mengalami hiperkalemia. Yang tidak boleh dimakan itu alpukat, pisang, belimbing, durian, pepaya, daun singkong, kelapa, kacang tanah, kentang, ubi-ubian, terus coklat, terus kacang kedelai. Nah, di sini juga itu Ibu tidak boleh minum air minum dan kuah sayur yang berlebihan ya, Bu. Jadi air minumnya itu juga harus dibatasi seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Bu. Apakah ada yang ingin tanyakan kembali, Bu? Tidak ada. Apakah Ibu paham sampai sini? Iya, paham. Kalau tidak ada yang tanyakan, kerjasama Ibu sangat baik ya, Bu, sehingga mempersingkat waktu saya. Di sini. Nah, Ibu, ini saya ada leaflet. Nanti Ibu bisa membacanya kembali ya, Bu. Iya.
Kalau begitu saya permisi dulu Bu. Selamat pagi. Iya, pagi.